Masih ingat dengan kakek Cireng atau kakek Zainuddin asal Bone, Sulawesi Selatan ini? Ia pernah viral setelah diketahui berhasil membangun rumah tinggal di bawah tanah seorang diri. Berawal dari ketidaksengajaan kakek yang saat menggali tanah, ia menemukan tanah dengan kualitas terbaik. Kurun waktu 2 tahun dengan alat seadanya dan tenaga semampunya, bangunan rumah yang hampir rampung ini terkesan layaknya bangunan karya arsitektur ternama. Konon, kakek Cireng membuat rumah bawah tanah hanya bermodalkan ilmunya saat ia menjadi buruh bangunan di Malaysia. Kakek Cireng bukan satu-satunya orang yang membuat bangunan seorang diri. Berikut beberapa kisah bangunan yang dibangun hanya oleh satu orang. Gua Katedral R.A. Paulet, Amerika Serikat. Ini adalah karya dari seniman R.A. Paulet yang membangun dengan 14 struktur melalui pahat dinding tebing. Tak hanya perlu menggali gua dan bukit, R.A. Paulet menghias bangunannya dengan ukiran layaknya manusia zaman prasejarah. Dengan alat sederhana yang ia punya, Gua Katedral ini rampung dalam waktu 25 tahun. Sebuah karya yang luar biasa dari seorang R.A. Paulet. Kastil Mausa, Lebanon. Sebuah kastil yang juga dibangun oleh satu orang bernama Mausa Abdel Karim Al-Mamari. Kastil tak hanya indah dan megah, namun juga memiliki nilai estetika yang tinggi yang merupakan gaya abad 19. Sejak kecil, Mausa ternyata punya impian membangun sebuah kastil indah dan tak ingin dibantu oleh siapapun. Hal ini karena ia telah kecewa dengan orang-orang yang menertawakan mimpi besarnya itu. Hingga pada usia 17 tahun, Mausa belajar teknik pertukangan secara otodidak yang pada akhirnya menghasilkan kastil Mausa ini. Untuk membangun kastil impiannya itu, Mausa membutuhkan waktu hingga 60 tahun. Tak sia-sia, kastil berdiri sempurna seperti impian masa kecilnya dan kini jadi salah satu destinasi wisata. Kastil Bishop, Amerika Serikat adalah sebuah puri keluarga Colorado, Amerika Serikat yang dibangun oleh Jim Bishop. Ketika itu, Bishop yang berusia 15 tahun telah membeli sebidang tanah yang tidak diketahui akan digunakan untuk apa. Baru pada usia dewasa, yaitu tahun 1959, ia memutuskan untuk membangun sebuah puri seorang diri. Tak ada perancangan matang yang Bishop lakukan dengan puri tersebut. Ia melakukan semua dengan teknik sederhana dan ilmu ala kadarnya saat itu. Namun, beberapa tahun saat kastil berdiri, Bishop berhasil membuatnya setinggi 49 meter dengan 50.000 lapisan batu. Yang menarik dari kastil Bishop ini adalah kepala naga pada puncak menara yang mampu menyemburkan api. Banyak orang tak percaya jika kastil Bishop ini murni dibangun oleh Bishop seorang diri. Laporan tentang orang yang didorong, dicakar atau ditabrak oleh hantu adalah hal lumrah meski terdengar menyeramkan. Namun tidak jarang banyak orang yang melarikan diri karena tidak tahan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Para ahli mengatakan bahwa makhluk tak kasat mata hampir mustahil mencelakakan manusia. Namun ada orang yang percaya pada aktivitas paranormal yang mematikan, dari benda terkutuk yang menjebak pemiliknya dalam kemalangan hingga kematian misterius yang dikaitkan dengan hantu. Kisah horor klasik ini berasal dari Pulaski Country, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, yakni tepatnya di makam Carl Pruitt yang melegenda. Alkisah, Pruitt kembali dari rumahnya pada tahun 1938 dan menemukan istrinya berada satu ranjang dengan lelaki lain. Karena marah, dia mencekik sang istri dengan rantai hingga tewas, lalu kemudian memutuskan bunuh diri karena panik. Adapun lelaki selingkuhan istrinya diketahui melarikan diri saat Pruitt naik pitam. Pruitt dimakamkan terpisah dari istrinya. Seiring waktu, orang-orang mulai melihat kuburannya berubah warna, terkadang coklat, abu-abu, bahkan orange, tanpa tahu sebabnya. Suatu hari, sekelompok anak laki-laki menemukan kuburan aneh Pruitt. Salah satu dari mereka melemparkan batu ke kuburan dan merusaknya. Dalam perjalanan pulang, rantai sepedanya patah, yang entah bagaimana melilit lehernya hingga tercekik. Ketika masih beroperasi, penjara Alcatraz di Teluk San Francisco, Amerika Serikat
menempatkan tahanan dengan catatan kriminal di dalam sel berbentuk lubang dengan hanya diterangi satu buah lampu pijar. Para tahanan yang tinggal di sana sendirian dengan makanan lengkap yang disajikan hanya setiap 3 hari dalam seminggu, di mana sisanya hanya mengkonsumsi roti dan air. Suatu ketika, seorang narapidana berteriak dan mengatakan dirinya tidak sendirian, namun ditemani seekor binatang buas dengan mata bercahaya. Sayang, tangisan dan teriakannya diabaikan hingga di pagi harinya penjaga menemukan sang tahanan tewas tercekik. Kematian narapidana tersebut kemudian meninggalkan misteri. Ya, beberapa penjaga mengaku melihat sosok tahanan yang tewas itu berjalan di sekitar pintu sel dan mendadak hilang saat didekati. Sebelum ditemukan mati mendadak, John Bell dan keluarganya yang tinggal di Robertson Country, Tennessee pada tahun 1800-an mengaku melihat seekor anjing berkepala kelinci. Sementara anak-anaknya mengklaim ada roh yang menarik tempat tidur mereka pada malam hari. Selain itu, di setiap malam, seluruh anggota keluarga kerap mendengar suara perempuan menyanyikan pujian dan melafalkan khotbah. Roh yang berada di kediaman John Bell pun menyiksa sang putri bungsu hingga dia memutuskan pertunangannya dengan seorang lelaki yang tidak disukai sang makhluk tak kasat mata. Hantu itu pun disalahkan atas menurunnya kesehatan Bell hingga mati mendadak di loteng rumahnya. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangatlah penting. Terlepas harganya lebih murah daripada mobil, sepeda motor termasuk alat transportasi yang cepat dan efisien. Namun seiring berjalannya waktu, sepeda motor kini juga dilombakan di sirkuit balap. Dan kini pun, pabrik produsen motor berlomba-lomba menciptakan mesin motor yang mampu berlari cepat, bahkan bisa melebihi kecepatan mobil. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelusuri beberapa motor tercepat di dunia selain yang dipakai untuk keperluan balapan di sirkuit. Yang pertama adalah motor BMW S1000RR. Motor ini awalnya dibuat oleh BMW Motor untuk bersaing di Superbike World Championship, namun sekarang sudah dikonsumsi untuk komersil. Sejak pertama kali diproduksi, motor ini sudah beberapa kali mengalami update. Motor ini menggunakan mesin 4 silinder dengan pendingin cair berkapasitas mesin sebesar 999 cc. Dengan kapasitas sebesar itu, motor BMW S1000RR ini mempunyai kekuatan 209 tenaga kuda. Superbike buatan Jerman ini mampu melesat 100 km per jam hanya dalam waktu di bawah 3 detik saja. Dan kecepatan maksimal motor ini mencapai 305 km per jam. Untuk harga motor sangar ini, jika Anda ingin membelinya, seharga Rp770 juta. Kemudian, motor Ducati Panigale R. Motor legendaris buatan Italia ini menempatkan motor produksinya di salah satu motor tercepat di dunia, yakni Ducati Panigale R. Motor ini merupakan motor superbike tertinggi dari pabrikan Ducati. Panigale R dipersenjatai oleh mesin Super Quattro L Twins 16 katup dengan pendingin liquid. Mesinnya mengusung kekuatan 1098 cc dengan tipe overboard. Power maksimum motor ini mencapai 209 tenaga kuda pada 15.000 rpm. Dengan spesifikasi yang segila itu, maka wajar jika motor ini memiliki kecepatan yang sangat gila, yakni secepat 325 km per jam. Luar biasa. Jika Anda berani membelinya, Anda harus merogoh kocek sebesar 1,8 miliar rupiah. Wow! Selanjutnya adalah motor MTT Turbine Superbike W2K. Motor ini mungkin masih asing untuk telinga kita. Motor MTT Turbine Superbike W2K ini menggunakan mesin turboshaft milik Rolls-Royce yang mampu melesat dengan kecepatan maksimum 365 km per jam. MTT singkatan dari Marine Turbine Technologies merupakan motor yang sama saja menggunakan mesin untuk menerbangkan helikopter atau pesawat Cessna, menggunakan bahan bakar karosin atau bahan bakar pesawat.
Ya, motor tercepat di dunia jatuh ke tangan produksi motor asal Jepang, yakni Kawasaki Ninja H2R. Inilah motor tercepat di dunia, mungkin bisa dikatakan sepanjang masa. Motor ini memiliki mesin 4 silinder, DOHC Supercharged, kapasitas mesin 989 cc, daya maksimum mesinnya mencapai 310 daya kuda pada 15.000 rpm. Kawasaki Ninja H2R mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,4 detik saja. Jika Anda mau membelinya, Anda hanya membayar sebesar 800 juta rupiah saja. Berminat? Penjara berfungsi sebagai tempat hukuman dan pertanggungjawaban yang dikenakan pada para kriminal atas perbuatan mereka, baik itu kejahatan kecil hingga besar. Mereka ditempatkan dalam tahanan selama masa tahanan sesuai porsi mereka masing-masing. Dikarenakan fungsinya menahan para kriminal, tidak heran jika bangunan penjara dirancang dengan penjagaan yang ketat. Meski sudah dijaga ketat dengan sistem keamanan yang tinggi, para kriminal masih saja mencoba untuk melarikan diri. Maka dari itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa penjara yang memiliki sistem keamanan ketat sehingga tidak ada narapidana mencoba untuk melarikan diri. Yang pertama adalah penjara Arthur Royal Jail India. Penjara di pusat kota Mumbai atau yang dikenal Arthur Road Jail ini merupakan penjara terbesar dan tertua di kota tersebut. Meski seringkali India menjadi bahan olok-olok, jangan sampai Anda meremehkan penjara ini karena penjagaannya salah satu yang paling ketat di dunia. Penjara ini sudah memiliki fitur keamanan yang sudah sangat modern. Penjara ini sudah memecahkan rekor dengan tidak adanya satu pun tahanan yang kabur dari tempat ini. Penjara ini memiliki kapasitas 800 orang, namun dihuni 2.000 tahanan sehingga banyak yang mempertanyakan kelayakan penjara ini. Namun penjara ini bisa membanggakan diri dengan mengatakan misil pun tidak sanggup menjebol dinding penjara ini. Selanjutnya penjara Fuchu, Jepang. Penjara ini merupakan penjara terbesar di Jepang dengan jumlah tahanan lebih dari 2.000 orang. Penjara ini terkenal sangat ketat dengan menahan penjahat terkenal sekalipun, baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga detik ini, belum ada yang bisa kabur dari penjara Fuchu ini. Karena kecanggihan teknologi penjara ini dan pihak Jepang pun enggan berbagi teknologi yang mereka pakai untuk sistem keamanan di Fuchu. Kemudian, penjara legendaris asal Amerika Serikat Alcatraz. Penjara ini dikelilingi oleh lautan, sehingga sangat sulit untuk melarikan dari sana. Meskipun sudah ada 5 orang yang melarikan diri, namun diduga semuanya tewas. Penjara ini memang sudah ditutup sejak tahun 1968, namun hingga saat ini Alcatraz menjadi penjara yang paling sulit untuk ditaklukkan. Selanjutnya, penjara ADX Florence, Amerika Serikat. Penjara ini merupakan penjara paling aman di dunia yang dihuni penjahat pria paling berbahaya. Penjara ini memiliki sistem keamanan yang paling ketat dengan teknologi tinggi untuk mengurung tahanan pria yang paling berbahaya. Tempat ini selalu diawasi oleh monitor pengawas terbaru. Sel di dalamnya dibuat kedap suara agar tahanan tidak komunikasi satu sama lainnya, bahkan memakai kode Morse sekalipun. Bagian jendela tahanan didesain sedemikian rupa sehingga penjahat tidak tahu posisinya di mana. Para napi hanya bisa menatap langit saja. Biasanya, emas ditempa hanya untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, atau bahkan dalam bentuk emas batangan. Namun ternyata emas juga digunakan sebagai bahan pembuatan atau lapisan benda lain yang tentunya membuat harga benda tersebut menjadi sangat tinggi. Berikut benda mahal yang terbuat dari emas yang pernah ada. Bagi mereka yang kurang nyaman menggunakan kacamata, pasti akan terbantu dengan penggunaan lensa kontak.
Selain nyaman, harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan kacamata. Namun tidak hanya lensa kontak ini, ahli kacamata India Chandra Sekhar Chavan telah membuat kontak lensa dengan emas dan berlian yang beratnya mencapai 5 gram. Anda bisa membeli lensa kontak ini dengan biaya mencapai 210,8 juta rupiah per pasang. Kontak lensa ini ada di Mumbai, India pada Agustus 2011. Biasa terbuat dari kertas, kalender ini dibuat dengan emas murni seberat 6 kg. Sebuah perusahaan di Tokyo membuat sebuah kalender berukuran 67 x 42 cm dari emas murni. Harganya pun bukan main. Jika kalender biasa dijual dengan harga 20-50 ribu atau bahkan bisa dapat gratis dari acara awal tahun, kalender ini dijual dengan harga 287 ribu US dollar atau setara 4,03 miliar rupiah. Hal ini menjadikannya kalender termahal yang pernah ada. Kalender ini sempat dipajang di Tokyo pada 5 November 2008. Coklat berlapis emas. Banyak perusahaan coklat yang membuat coklat dengan adanya emas di bahan-bahan yang digunakan. Seperti salah satu coklat limited edition keluaran perusahaan coklat ternama Cadbury ini berisikan emas yang dapat dimakan. Tidak hanya itu, bungkus dari coklat ini pun dibuat dari lembaran kertas berlapis emas. Coklat batangan yang diproduksi pada 3 Agustus 2009 untuk satu batang coklat emas ini bisa Anda dapatkan dengan harga 22 juta rupiah. Serangan tentara Israel kepada Palestina akhir Ramadan lalu kembali menyita perhatian dunia. Serangan ini terjadi di Yerusalem hingga menewaskan ratusan orang. Yerusalem jadi saksi konflik dua negara tersebut. Namun, di balik konflik yang terjadi, keindahan kota Yerusalem juga mencuri perhatian. Kota tembok, begitulah Yerusalem dikenal karena bangunan-bangunan yang tinggi seperti tembok. Konon, tembok-tembok ini dibangun sebagai benteng pertahanan sejak zaman kuno. Yerusalem pun bukan satu-satunya kota tembok. Kota-kota berikut ini juga menarik perhatian dari arsitektur tata kota. Carcassonne, Prancis. Ini adalah kota benteng terbesar di Eropa yang dikenal dengan sebutan Site de Carcassonne. Kota dengan benteng-benteng abad pertengahan ini dihidupkan kembali pada 1853. Terkesan kokoh dari seluruh bangunan ini membuat banyak wisata pun berbondong-bondong datang ke Carcassonne. Bahkan, kota penghasil anggur terbaik ini akhirnya dijadikan salah satu warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Avila, Spanyol adalah kota yang dibangun pada abad pertengahan di Bukit Berbatu. Kota ini memiliki tembok kota megah dan terawat dengan baik yang mengelilingi seluruh kota tua. Benteng Avila memiliki 9 gerbang dan 88 menara. Diketahui tembok kota dibangun di abad ke-11 hingga 12. Dilihat dari usia kota yang tua namun tetap kokoh, ditambah nilai estetika kota yang baik, Avila pada 1985 dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ichin-Kala, Uzbekistan. Tak kalah indah dengan Avila Spanyol, kota Ichin-Kala ini juga dikenal dengan kota tembok atau kota benteng. Kota tua ini tak hanya bangunan bersejarah yang tampak dikelilingi tembok, rumah-rumah warga pun tampil dengan kesan kota tua. Meski Ichin-Kala dibangun pada abad ke-19, namun benteng dari setiap sudut kota tak kalah klasik. Fitur yang paling spektakuler dari Ichin-Kala adalah situs dinding bata dan 4 gerbang yang dibangun mengelilingi kota. Tembok ini pernah berkali-kali runtuh, namun kembali dibangun oleh pemerintah setempat. Dalam pertempuran, senjata yang digunakan tidak melulu senjata tajam maupun senjata api. Ada pula senjata yang dibuat dari hewan yang tak kalah mematikan. Anjing perang.
Anda tentu sudah sering melihat seperti apa anjing militer saat ini. Namun, jika dibandingkan dengan leluhur mereka, keganasan anjing militer saat ini tak ada apa-apanya. Sebelum tahun 1900, anjing perang merupakan salah satu senjata yang cukup mematikan karena kemampuan mereka yang luar biasa ganas. Bahkan, menurut beberapa orang, kemampuan anjing-anjing kuno tersebut setara dengan prajurit hebat saat ini. Great Dane, ras anjing asal Jerman yang berperawakan besar, dilatih dan dibesarkan secara khusus supaya nantinya bisa dilibatkan dalam medan tempur untuk melumpuhkan kuda-kuda prajurit lawan. Sedangkan ras Mastiffs, seperti gambar di atas, bahkan jauh lebih ganas lagi. Anjing sadis itu mampu mengoyak daging manusia secara utuh. Negara-negara seperti China, Yunani, hingga Amerika Serikat sering menggunakan anjing ini dalam peperangan. Bom kelelawar, senjata paling mematikan milik Amerika Serikat ketika melawan Jepang selain bom nuklirnya. Amerika punya satu lagi senjata rahasia yang tak hanya mematikan namun juga efektif. Senjata tersebut bernama kelelawar peledak. Bom binatang ini terdiri dari ratusan kelelawar Meksiko terbaik, yang mana setiap ekornya telah dipasangi peledak yang telah diatur waktunya. Sedianya mereka punya rencana untuk melepas ratusan kelelawar tersebut di atas kota-kota besar di Jepang pada waktu subuh. Kelelawar ini akan menyebar dan mengendap di atap-atap rumah hingga radius puluhan kilometer jauhnya dan akan meledak ketika tiba saatnya. Pada saat itu, hampir semua bangunan di Jepang terbuat dari kayu, bambu, dan jerami, sehingga membuat seisi kota rawan kebakaran. Sama halnya dengan bom kelelawar, tikus api juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama, menghancurkan markas musuh. Mereka akan mencelupkan tikus tersebut ke dalam bahan mudah terbakar, kemudian menyulutnya. Tikus-tikus malang tersebut kemudian akan dilepas dan digiring ke kem-kem lawan di malam hari ketika mereka tertidur lelap. Tak jarang pula, tikus-tikus tersebut akan dibuat menelan makanan yang telah disusupi bahan peledak, sehingga ketika digunakan, tikus yang terbakar itu punya efek yang mematikan yang lebih luas. Bencana datang memang tak bisa diduga-duga, tapi banyak orang percaya bahwa sebelum itu terjadi, alam sudah memberikan berbagai pertanda. Salah satunya melalui hewan yang dipercaya sebagai pendeteksi bencana alam berikut ini. Kucing, hewan yang paling bersahabat dengan manusia dan menjadi hewan peliharaan favorit ini menjadi salah satu hewan yang cukup sensitif akan kedatangan bencana alam. Biasanya, selang beberapa hari sebelum bencana datang, kucing akan menunjukkan perilaku yang cukup aneh. Kucing akan menjadi lebih mudah stres dan mudah mengamuk. Diperkirakan, hewan pendeteksi bencana alam yang satu ini mengetahui gejala ancaman melalui pendengarannya. Jadi, jangan anggap sepele keberadaan kucing di sekitar kalian ya. Sapi. Tak banyak yang tahu jika hewan penghasil susu ini juga merupakan hewan pendeteksi bencana alam yang cukup sensitif. Menurut penelitian yang dilakukan di salah satu universitas Jepang, sapi mampu mendeteksi kedatangan bencana gempa jauh sebelum bencana itu datang. Sapi biasanya akan menurunkan produksi susu dalam jumlah yang cukup drastis ketika bencana gempa datang. Hiu. Hiu merupakan salah satu hewan air yang sangat sensitif pada perubahan suhu air. Karena kemampuannya inilah, ikan hiu dipercaya mampu memprediksi akan datangnya bencana badai. Ikan hiu biasanya akan berkumpul di area atau lokal tempat terjadinya badai besar. Ini karena ikan hiu memang hewan yang suka memburu badai. Jadi, jika sedang melaut atau berkeliling pulau dan cuaca buruk ditambah ada kumpulan hiu, mungkin sebaiknya urungkan dulu rencana liburan.
pilih hari lain yang cuacanya lebih cerah dan bersahabat. Lokasi Indonesia yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik dunia menyebabkan negara ini kerap diancam bencana. Gempa bumi dan tsunami seolah menjadi teman akrab bangsa Indonesia. Dari sekian banyak bencana alam yang terjadi, beberapa di antaranya sangat dahsyat sehingga menjadi kisah yang tak mungkin dilupakan orang. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Sehari setelah perayaan Natal, terjadi gempa di Aceh dan sekitarnya dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Gempa ini menjadi bencana terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Tak hanya Aceh, gempa ini juga menghantam Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka. Kekuatan gempa bahkan bisa dirasakan hingga Afrika. Berlangsung 8 hingga 10 menit, tsunami dengan tinggi ombak mencapai 9 meter tiba-tiba terjadi. 225.000 orang meninggal dunia. Dilihat dari jumlah korban, dahsyatnya tsunami Aceh bahkan mengalahkan tsunami Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Letusnya Gunung Merapi. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, gunung ini adalah salah satu gunung api paling aktif. Hampir setiap 2-3 tahun terjadi letupan-letupan kecil hingga besar. Salah satu letusan terbesar yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1930 yang menewaskan sekitar 1.300 jiwa. Peristiwa letusan Gunung Merapi yang mungkin paling kita ingat adalah pada tahun 2010 yang disebut-sebut sebagai erupsi terbesar dalam 100 tahun terakhir. Bencana ini membuat ribuan orang mengungsi dan menewaskan lebih dari 336 nyawa termasuk sang juru kunci Mbah Marijan. Bencana gempa Palu masih terasa jelas diingatan. Selama 1 hari, wilayah Sulawesi Tengah diguncang 13 kali gempa bumi. Berbagai wilayah terdampak bencana seperti Palu, Sigi, Parigi, Mautong, dan Donggala mengalami kehancuran. Bahkan akses komunikasi di wilayah terdampak terputus. Tak lama setelah gempa terjadi, tsunami menghantam bibir pantai kota Palu, Donggala, dan Mamuju. Gempa pertama mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 10 orang luka, dan puluhan rumah rusak. Kemudian berturut-turut gempa susulan terjadi dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Adapun pusat gempa berada di kedalaman 10 km di jalur sesar Palu Koro. Lumba-lumba merupakan mamalia yang cerdas dan lucu, namun anggapan ini nampaknya tidak berlaku bagi warga Taiji, Jepang. Di daerah Taiji, Jepang terdapat sebuah tradisi pembantaian lumba-lumba. Menyedihkannya, walau sudah dikecam oleh dunia, pemerintah setempat tetap mendukung tradisi ini berlangsung. Kegiatan keji ini bernama Taiji Drive Hunt. Ini tetap berlangsung karena dianggap tradisi penting dan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Selain itu, lumba-lumba juga dianggap sebagai hewan yang merugikan nelayan karena memakan pasokan ikan mereka. Dalam pelaksanaannya, lumba-lumba ini akan dikumpulkan dari tengah lautan menuju pesisir pantai sebelum akhirnya dibantai secara massal dengan sangat mengerikan. Setidaknya ada 3 jenis lumba-lumba yang dibantai secara massal: lumba-lumba hidung botol, lumba-lumba riso, dan lumba-lumba dengan strip di badannya.
Daging lumba-lumba hasil pembantaian ini nantinya akan dijual untuk memenuhi permintaan yang ada. Padahal, dengan mengkonsumsi daging lumba-lumba dapat meningkatkan resiko kanker di dalam tubuh akibat kandungan logam berat yang ada pada daging lumba-lumba. Bukan hanya mereka yang mengkonsumsi daging lumba-lumba saja yang mendapatkan dampak buruk. Dari tradisi keji ini juga membuat buruk bagi ekosistem yang ada. Rupanya pembantaian terhadap lumba-lumba ini juga terjadi di beberapa daerah seperti Norwegia, Faroe Islands, Islandia, dan Solomon Islands. Dalam berbagai kisah negeri dongeng, sering digambarkan cerita cinta tentang seorang wanita biasa yang kemudian dipersunting oleh pangeran tampan. Terdengar mustahil memang, tapi beberapa wanita berikut ini bisa dibilang putri dongeng di dunia nyata. Charlene Lynette Wittstock, atlet renang Olimpiade asal Afrika Selatan ini dipersunting oleh Pangeran Kerajaan Monaco. Pertemuan keduanya terjadi berkat profesi Charlene sebagai atlet saat menjalankan kompetisi renang tingkat dunia di Monaco. 6 tahun kemudian dari pertemuan pertamanya, keduanya kembali bertemu secara tidak sengaja saat di kota Turin, Italia. Isu hubungan keduanya mulai berhembus hingga akhirnya mereka memutuskan menikah pada 2011. Kini, Charlene pun berstatus sebagai putri mahkota Monaco. Letizia Ortiz Roca Solano adalah wartawan dan pembaca berita sebuah televisi lokal di Spanyol sebelum akhirnya dipersunting oleh putra mahkota Spanyol, Pangeran Philip. Pernikahan mewah digelar pada 22 Mei 2004. Status Letizia yang janda tak pernah jadi masalah bagi keluarga kerajaan. Menikah dengan Pangeran Spanyol, Letizia menjadi ratu pertama Spanyol yang tidak berasal dari kalangan bangsawan. Mereka pun dikaruniai 3 orang anak. Tahun 2004 merupakan tahun keberuntungan bagi Mary Elizabeth Donaldson setelah dipersunting oleh putra mahkota Denmark, Pangeran Frederik. Pertemuan tidak sengaja terjadi di Sydney, Australia dalam perhelatan Olimpiade 2000. Kesan pertama langsung membuat Pangeran Frederik jatuh hati pada Mary. Semula, Mary enggan menjadi istri pangeran lantaran kekhawatiran pihak keluarga kerajaan yang tak menerima Mary, seorang perempuan dari kalangan rakyat biasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keluarga kerajaan menyambut baik pilihan sang pangeran. Pernikahan ketika itu digelar sangat mewah dengan 800 undangan. Rania Al-Yassin adalah gadis Palestina biasa yang lahir pada 1970. Nasibnya seberuntung putri di negeri dongeng setelah menjadi istri Pangeran Abdullah bin Al-Hussein asal Yordania. Banyak orang tak menyangka akan keberuntungan Rania lantaran Rania dikenal sebagai perempuan yang sederhana namun juga tomboy. Pada sejumlah media, Rania mengaku bertemu pangeran dalam sebuah pesta makan malam. Tak butuh waktu lama, 2 bulan kemudian mereka bertunangan hingga kemudian menikah. Menjadi keluarga kerajaan, Rania ternyata membuktikan bahwa dirinya memang pintar dan tercatat sebagai wanita cantik dan cerdas dalam daftar Forbes.